Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Dwi Martuti Kurnia Putri, NIM B318-0039, 2. Eka Pertiwi, NIM B318-0209, 3. Faiza Nurina Dewi Astari, NIM B318-0402. Kami akan mempresentasikan tentang epistemologi ilmu dalam Islam. Pembahasan materi yaitu yang dapat diketahui manusia, cara mengetahui objek ilmu, sumber pengetahuan, dan metode keilmuan. Yang dapat diketahui manusia. Dalam Islam, epistemologi tidaklah berpusat pada manusia, melainkan berpusat kepada Allah. Dalam artian, Allah adalah sebagai sumber pengetahuan dan sumber segala kebenaran. Namun, bukan berarti kedudukan manusia tidak penting, melainkan manusia sebagai pelaku pencari pengetahuan. Berikut ini adalah 3 model berpikir yang umum dipakai dalam kajian Islam. Antara lain, 1. Epistemologi bayani. Epistemologi bayani merupakan pendekatan dengan cara menganalisa teks. 2. Epistemologi burhani. Epistemologi burhani merupakan pengetahuan yang diperoleh dari indera, percobaan, dan hukum-hukum logika. 3. Epistemologi irfani. Epistemologi irfani merupakan pengetahuan, pemahaman yang bertumpu pada instrumen pengalaman batin dan hati. Epistemologi dalam perspektif barat tersebut menjelaskan bahwa pengetahuan itu berpusat pada 2 hal, yaitu indera dan rasio atau akal. Dalam hal ini, sudah menunjukkan bahwa pusat dari epistemologi yaitu dari manusia itu sendiri, dan perspektif barat epistemologi dikenal dengan 3 aliran. Antara lain, aliran empirisme, yaitu berdasarkan pada alam yang sesuai dengan penyelidikan ilmiah secara empiris. 2. Aliran rasionalisme, yaitu aliran ini menganggap aliran empirisme lemah karena alat indera mempunyai kemampuan yang terbatas. 3. Aliran positivisme, menganggap bahwa penginderaan itu harus dipertimbangkan oleh akal sehingga akan terbentuk suatu pengetahuan. Perbedaan epistemologi barat dan epistemologi Islam. Pada epistemologi Islam menggunakan asas pandangan hidup Islam berdasarkan wahyu, hadis, akal, pengalaman, dan intuisi. Sedangkan pada epistemologi barat menggunakan asas worldview pada barat berdasarkan rasio dan spekulasi filosofi. Epistemologi Islam menggunakan pendekatan tahwidi, namun pada pendekatan epistemologi barat menggunakan dikotomik. Sifatnya epistemologi Islam yaitu rasional, metafisis, dan supranatural. Ada yang permanen, ada yang tidak. Pada epistemologi barat memiliki sifat rasional, non-metafisis, terbuka, dan selalu berubah. Makna realitas dan kebenaran pada epistemologi Islam adalah al-haq dan al-hakikah, berdimensi metafisik, rasional. Namun pada epistemologi barat yaitu kultural, empiris, rasional. Objek kajian pada epistemologi Islam yaitu invisible dan visible, a'lam al-mulk dan a'lam al-syahada. Pada epistemologi barat yaitu realitas empiris, non-metafisis. Cara mengetahui objek. Karena perbedaan ragam objek antara epistemologi Islam dan epistemologi barat, maka metode ilmiah yang dikembangkan oleh para pemikir dan ilmuwan muslim berbeda secara signifikan dengan metode ilmiah yang dikembangkan pemikir dan ilmuwan barat. Pemikir dan ilmuwan barat hanya mengakui objek-objek yang bersifat fisik atau indrawi. Maka metode ilmiah pokok yang digunakan adalah metode observasi, yaitu pengamatan indrawi terhadap objek-objek yang diteliti.
kalangan pemikir dan ilmuwan muslim digunakan tidak hanya satu metode ilmiah pokok, yaitu metode observasi atau bayani, seperti yang digunakan di barat untuk objek-objek yang bersifat fisik atau indrawi, tetapi juga metode lain yaitu metodologis atau demonstratif dan metode intuitif untuk objek-objek yang bersifat non-fisik, non-material atau metafisik. Cara manusia mengetahui objek ilmu dalam Islam. Dalam hal ini ada dua jenis objek, yaitu objek fisik dan objek non-fisik. Pada objek fisik terdapat dua metode, yaitu metode observasi dengan daya atau sarananya indera dan cara kerjanya pun juga mengamati objek. Dan pada metode demonstrasi, daya atau sarananya menggunakan akal dengan cara kerja daya dengan mengabstraksi makna universal dari data-data indrawi. Namun pada objek non-fisik atau metafisik ada tiga metode antara lain yaitu metode demonstrasi atau burhani dengan daya atau sarananya akal dan cara kerja daya dengan menyimpulkan dari yang diketahui menuju yang tidak. Pada metode intuitif atau irfani dengan daya atau sarana imajinasi yang cara kerja dayanya dengan kontak langsung dengan objek imajinasi yang hadir dalam jiwa. Dan yang ketiga ini metodenya masih sama dengan sebelumnya, yaitu metode intuitif atau irfani. Namun daya atau sarananya dengan hati dan cara kerja daya atau sarananya pun dengan kontak langsung melalui objek non-fisik yang hadir dalam jiwa. Wahyu, sumber pengetahuan dan metode ilmu. Wahyu merupakan modus tertinggi pengetahuan zauki, produk metode intuitif atau pendekatan hati. Dengan demikian, sulit dikatakan bahwasannya wahyu berperan sebagai metode keilmuan. Wahyu yang merujuk pada suatu unit pernyataan tertulis bersifat transendental karena berasal dari Tuhan yang memuat penjelasan-penjelasan tentang asal-usul, hakikat, dan tujuan hidup manusia dan alam, serta seperangkat aturan untuk membimbing tindakan baik individual ataupun kolektif. Akal, sumber pengetahuan, dan metode keilmuan. Bila produk dari kualitas akal berupa abstraksi, maka universal dari data-data indrawi tentang suatu objek dan atau berupa kesimpulan silogistik, seperti ide-ide besar. Akal berperan sebagai sumber pengetahuan, dalam pengertian bahwa ide-ide besar itu lahir atau berasal dari akal yang diaktualisasikan, begitu juga teori fisika, walaupun sumber pertamanya adalah empiri yang indrawi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.